Perkenalkan, nama saya Wilwet Capri dari Ilmu Komputer USU Stambul 2018. Hari ini saya akan menjelaskan tentang RNG. Yang pertama harus ketahui adalah apa itu RNG. RNG adalah Random Number Generator yang digunakan untuk menentukan drop rate atau gacha yang terdapat di dalam game yang kita mainkan. RNG cara kerjanya seperti ini. Ibarat saja ada sebuah list dengan 10 barang, di mana 10 barang tersebut masing-masing ada seperti apel, pisang, jeruk, semangka, melon, strawberry, dan berbagai buah lainnya yang bisa kalian pikirkan. Nah, dalam drop RNG ini, jika misalnya kalian melakukan sebuah misi ataupun dalam ibaratnya kalian melakukan sesuatu dan akan ada hadiahnya, maka hadiahnya itu akan merupakan satu dari 10 barang tersebut ini, 10 buah tersebut. Itulah yang menentukan drop rate kalian. Hal ini juga digunakan pada misalnya pada sistem enchantment atau misalnya sistem summoning dalam game-game tertentu, di mana kalian harus memperkuat pet atau weapon kalian. Maka itu kan kadang terdapat persentase kegagalan. Nah, itulah merupakan sistem RNG yang digunakan. Lalu sejarah RNG, kita mungkin baru-baru ini baru kenal namanya konsep gacha. Di mana konsep gacha tersebut untuk menentukan drop rate dari berbagai misalnya weapon atau misalnya dari pet, senjata dan sebagainya, tergantung game apa yang kalian mainkan. Nah, dalam sistem RNG seperti itu sudah dipakai pada saat jauh-jauh sebelumnya. Contohnya seperti pada Pokemon, itu era 90-an sudah ada, Pokemon Fire Red, Pokemon Emerald Green, dan berbagai versi Pokemon lainnya, juga pada game Doom yang sangat tenar pada masanya itu, drop rate setiap monster itu tergantung. Jadi dia punya sistem RNG untuk menentukan drop rate apa yang mereka dapatkan nantinya. Kemudian berikutnya adalah pada bagian contoh-contoh game menggunakan sistem RNG yang sampai sekarang kalian akan ini contoh RNG ini gamenya kalian pasti kenal. Contohnya seperti Mobile Legend dengan drop hero-nya, ada gacha hero-nya juga ada legendary skin-nya itu sistem RNG. Terus kemudian ada PUBG, sistem crate-nya. Drop rate crate atau misalnya namanya apapun itu yang bersistem dengan keberuntungan atau ada drop rate dengan persentase, itu adalah RNG. Jadi contoh-contohnya yang kalian bisa sering dengar itu seperti Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Line Jet Series dengan gacha kartunya, itu semua RNG. Atau mungkin yang jarang kalian dengar seperti Ark Knight, Elsword, dan game-game FPS lainnya pun ada menggunakan juga. Seperti yang di PC terkenal CSGO, dengan crate-nya juga drop-nya seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam isu berikutnya yang sering sekali dialami oleh sebagai player RNG, beberapa kekurangan dari sistem RNG yang mereka rasakan. Yang pertama, drop rate itu tidak sering sekali yang diinginkan tidak pernah didapatkan. Misalnya, saya ingin mendapatkan pisau warna emas misalnya. Tapi dalam sebuah kota yang ada puluhan warna pisau, itu persentase cuma 2%. Jadi sering sekali yang diinginkan tidak pernah didapatkan. Yang kedua, top up adalah jalan kematian dalam RNG. Kenapa bisa seperti itu? Untuk melakukan sebuah gacha atau sekali draw, biasanya kita dijanjikan akan mendapatkan harus lebih bagus menarik 10 draw karena harganya lebih murah atau drop rate lebih tinggi. Itulah strategi yang biasa mereka gunakan. Nah, untuk draw-nya tersebut, kita diperlukan untuk menggunakan currency dalam gamenya. Bisa menggunakan kristal, gem, atau apapun sebutan dalam game tersebut yang biasanya harus didapatkan dengan uang. Atau bisa juga dapat didapatkan dalam game, cuman dengan sangat sulit untuk mengumpulkannya. Sementara serial-serial time limited adalah jurang yang membawa kita ke dalam penggunaan uang yang berlebihan. Kemudian keberuntungan sangat berpengaruh dalam game ini. Kenapa? Sesuai saya bilang tadi, 2% drop rate-nya. Jadi sekitar dari 50 kali draw, kemungkinan Anda cuma dapat sekali. Itu pun kalau dapat. Sering sekali harus draw sampai 40 kali, 60, 80, nggak dapat-dapat. Kemudian berikutnya adalah rasa iri yang berlebihan. Ketika kita sudah misalnya konsep pisau tadi, pisau emas yang kita inginkan, kita sudah mendraw 120 kali, sudah menghabiskan uang sekitar puluhan juta atau jutaan. Setelah itu, kita tidak mendapatkannya sama sekali. Betapa pedih hati itu. Lalu kawan kalian tiba-tiba bertanya kepada Anda, ini bagus kak weh, kayaknya cantik. Dengan pisau emasnya yang baru dapat dengan sekali draw. Itulah yang bisa memecahkan pertemanan. Kemudian berikutnya adalah rasa kesal ketika tidak mendapatkan drop yang diinginkan. Seperti yang saya bilang tadi,
Ketika Anda tidak mendapatkan apa yang kalian ingat setelah mendraw ratusan kali dan mengeluarkan banyak uang, maka Anda akan sangat merasa kesal. Dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita akan sampai ke dalam beberapa mitos. Mitos-mitos yang katanya bisa menambah drop rate atau meningkatkan drop rate yang akan Anda dapatkan. Yang pertama itu adalah melakukan gacha atau misalnya gacha itu pasti buat untuk draw ya. Ah, draw dari apa yang kalian inginkan gitu. Namanya tuh gacha. Jadi dalam gacha ini misalnya ada berbagai mitos di mana jadi gacha ini harus dilakukan dalam hari-hari tertentu saja. Itu salah satunya. Di mana misalnya hari Jumat Kliwon maka akan drop rate bangkit tinggi. Lalu ada mitos di mana lokasi-lokasi tertentu berpengaruh dengan ada percaya dalam kamar mandi drop rate akan lebih tinggi. Ada juga yang percaya bahwasanya drop rate akan lebih tinggi apabila Anda sedang di atas motor. Tergantung dengan kepercayaan masing-masing drop rate lebih tinggi di mana. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa keberuntungan Anda itu tergantung dengan apa yang kalian makan pada di hari itu. Ada yang percaya bahwa makan jagung drop rate lebih tinggi. Ada juga yang percaya bahwa makan sayur akan meningkatkan drop rate lebih tinggi. Juga kita bisa melihat beberapa contoh-contoh lainnya. Seperti kalau misalnya hal ini dibuktikan di dalam beberapa game, karena di dalam beberapa game suka melakukan hidden event namanya. Hidden event ini maksudnya dia tidak dicantumkan ke dalam game, tapi dia memang ada. Seperti pada 24 jam setelah maintenance, atau misalnya biasa server down untuk penambahan fitur baru, atau misalnya penambahan event baru. Dalam 24 jam setelah maintenance, maka dan 24 jam setelah maintenance itu, drop rate akan bertambah sekitar 2% atau 1%. Yang cukup signifikan jika kalian memang benar-benar mengejar sebuah item gacha tertentu. Ya, inilah pengetahuan-pengetahuan umum tentang RNG yang dapat saya sampaikan sebagai seorang player RNG yang sudah beberapa tahun bermain dalam dunia RNG. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya dan penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menarik minat kalian untuk bermain game RNG. Terima kasih.